persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul bersama-sama di hari ini. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus akan memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti baik lewat YouTube channel dan juga Facebook, siapkan hatinya untuk kita akan datang, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau tuntun kami, Engkau memberkati kami hari ini ya Tuhan. Bawa ya Tuhan gereja-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus mengalami Tuhan. Kami terus mengalami jamahan dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Urapi ya Tuhan kami semua ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus menuntun kami. Membawa kami lebih lagi ya Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan ibadah kami, menara doa kami ini. Dari awal sampai pada akhirnya kami percaya firman-Mu menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Kau baik ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dari awal katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya pasti Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap waktu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus bawa gereja-Mu kepada satu kairos-Mu ya Tuhan, kepada waktu-Mu ya Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Bawa kami ya Tuhan untuk kami alami Tuhan. Oh, lewati semua cobaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Oh ya namanya siana ralamu. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Oh ya ralamu ya serere. Haleluya. Oh ya ralamu. Kami angkat hati kami Tuhan.
Kami tahu, oh, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada waktu Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari bawa kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari awal, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Katakan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sembah Dia, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah
terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari Samaria. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Buka tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang ada di sini, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Yesus Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tangan Tuhan sedang merendah dalam hidup kami. Oh, ralabalabala. Oh, ralabalabala. Saatnya ya Tuhan, kami lihat pelangi kasih Tuhan memenuhi kami. Oh, ralabalabala. Oh, biarlah tangan Tuhan untuk kami berjumpa dengan hidup kami diubahkan Tuhan. Haleluya. Mari Samaria. Tangan Tuhan sedang meredah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya
pelangi kasih-Nya. Dari awal katakan, apanya? Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Katakan Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari saudara kita tundukkan kepala kita berdoa saudaraku yang kasih Kristus. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan negara kami yang kami cintai, Indonesia, ke-77 tahun. Tuhan Yesus, kami melihat ada pelangi janji-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih untuk Presiden kami, Presiden Jokowi ya Tuhan. Terima kasih untuk para menteri, wakil presiden ya Tuhan, seluruh ya Tuhan, aparatur sipil yang bekerja keras, TNI dan Polri ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang sudah memberkati bangsa ini ya Tuhan dengan segala yang baik. Aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami bisa mengisi kemerdekaan ini ya Tuhan. Khususnya kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bisa mengisi waktu-waktu kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan hari ini Tuhan, sekali lagi turunkan berkat-Mu Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Turunkan berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Biarlah ya Tuhan Engkau bebaskan bangsa ini ya Tuhan dari ikatan dosa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kasih Tuhan memenuhi bangsa ini. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa ini ya Tuhan bisa mempercayai Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Landa bangsa ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bebaskan bangsa ini dari ketakutan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kemampuan buat pemerintah, pemimpin kami ya Tuhan, presiden kami, untuk membawa Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, bisa ya Tuhan mengatasi setiap krisis, khususnya krisis ekonomi Tuhan, krisis pangan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan luputkan, lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau pelihara bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan ya Tuhan,
Khususnya juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang ikut ya Tuhan dalam ibadah menara doa online pada hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau pakai hidup kami menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami rindu lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Khususnya semua orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Biarlah melalui kesaksian hidup kami, ya Tuhan mereka bisa melihat Kristus. Ya Tuhan melihat Kristus di dalam hidup kami dan mereka semuanya diselamatkan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, berkat-Mu turun ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan ya Tuhan Engkau berikan satu terobosan dan mujizat keuangan buat anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Kita bersyukur saudara hari ini kita boleh merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-77. Nah, menara doa hari ini saya beri judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana caranya mengisi waktu-waktu kemerdekaan kita di dalam Kristus, saudaraku. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 90 ayat 12, saudara. Mazmur 90 ayat 12. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara Kristus pemazmur mengatakan berdoa. Ini adalah doa Musa ya. Dia berdoa supaya biarlah Tuhan memberikan hati yang bijaksana. Ya kan? Karena Musa mengerti, menyadari bahwa Tuhan sudah memilih dia menjadi umatnya, menjadi pemimpin. Nah di dalam perjanjian baru saudaraku, Rasul Paulus juga menasehati daripada kita saudaraku. Ya tentang waktu, saya sedang mau bicara tentang waktu. Bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kita yang sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus saudaraku. Kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa, kuasa dosa. Dan juga saudara kita dibebaskan dari hukuman kekal. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengisi daripada keselamatan ini, kemerdekaan ini. Nah, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 menasehati kita, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Kristus, ini nasihat. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau Sokrates bilang orang yang tidak pernah memperhatikan dan mengevaluasi hidupnya, cara hidupnya, maka dia gak layak untuk hidup. Tetapi saya ingin bicara, saudaraku tambahkan lagi. Ya kan saudaraku bahwa Alkitab katakan saudaraku, kalau kita tidak pernah memperhatikan dengan seksama, mengevaluasi daripada kehidupan kita, bagaimana kerohanian kita, evaluasi. Apakah kita makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Apakah kita makin rendah hati, bergantung sama Tuhan? Apakah kita makin murah hati? Ya. Apakah kita bisa besar hati menerima kelemahan, kekurangan daripada orang lain? Kemampuan untuk bisa mengampuni, besar hati. Apa kita orang yang ngerasa, orang yang baik hati? Coba kita evaluasi. Saudaraku, adakah buah-buah roh? Coba perhatikan dengan sama bagaimana kamu hidup. Isi kemerdekaan ini. Cek secara jasmani. Apakah kita bergantung kepada Tuhan dalam hal jasmani? Apa kita berkata bahwa aku gak mungkin lah sakit karena aku begini begitu. Coba cek
Saudara, karena kesehatan jasmani, kesehatan mental sangat ditentukan oleh kesehatan apa? Rohani kita. Doa, walaupun kita cek bagaimana cara kita makan, apa yang kita makan, cara bagaimana kita, apakah kita adalah orang yang rajin olahraga, hidup sehat, ya kan saudara, hindari stres, ya kita tahu segala macam. Evaluasi, perhatian yang sama, bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, masa bodoh, gak mau tahu, gak mau diajar. Jangan hidup dengan pengertian sendiri. Coba cek kata Tuhan. Belajar hidup sesuai dengan hikmatku. Secara kesehatan jasmani, secara hubungan, coba cek. Bagaimana hubungan kita, komunitas, apakah komunitas kita adalah komunitas orang-orang yang akan menolong kita, membantu kita untuk makin bertumbuh di dalam Kristus. Semakin merdeka, merdeka itu artinya di sini, mereka dalam Kristus adalah kita dibebaskan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Itu yang namanya kemerdekaan. Katakan amin saudara. Ya kan? Karena kita bergantung pada Tuhan. Saudara, beda ya. Mandiri atau merdeka menurut orang dunia adalah kita tidak tergantung lagi kepada siapapun dan apapun. Itu kata merdeka sebenarnya saudaraku. Tidak lagi ya kan segala macam. Mandiri maksudnya itu merdeka. Tapi kalau kita dalam Kristus, merdeka dalam Kristus adalah apa saudara? Justru saudaraku, kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Disitulah letak kemerdekaan kita. Merdeka dari apa? Ketakutan. Semakin saudara dan saya bergantung pada kekuatan sendiri, pengertian sendiri. Saudara, semuanya sendiri. Muncul yang namanya saudara ikatan, yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, lihat saudara tentang hubungan. Tentang hubungan. Perhatikan dengan seksama. Ya saudara, tentang hubungan kita. Komunitas di mana kita berada. Ya saudara Kristus. Ya kan, apakah ini akan membawa kita akan menjadi makin turun. Yang berikutnya adalah saudara cek bagaimana pengelolaan. Bagaimana hidup saudara soal uang. Dalam pengelolaan uang. Seorang yang boroskah? Atau seorang yang pelit? Atau seorang yang serakah? Atau seorang yang bisa mengelola dengan benar? Saudaraku, apa yang menjadi bagian Tuhan? Saudara serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian pemerintah, saudara berikan kepada pemerintah. Apa yang menjadi bagian daripada orang-orang tertentu, itu merupakan bagian karyawan, bagian daripada orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ada semua bagian-bagian yang Tuhan titip dalam diri kita. Dan ada bagian kita. Tidak seluruh daripada rezeki, seluruh penghasilan kita, seluruh berkat yang kita terima dalam hal keuangan, semuanya adalah bagian kita. Coba dicek saudaraku. Alkitab katakan kalau kita mau mengisi kemerdekaan, ya kan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Ya, waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudara pernah dengar gak orang berkata begini? Langkah awal bukanlah yang menentukan, tetapi langkah akhirlah yang menentukan perjalanan hidup kita. Bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Indonesia gak ada hari ini kalau tidak ada langkah awal. Saudaraku. Langkah awal Indonesia bisa ada. Yaitu kapan saudara? Ketika Bapak Soekarno, Bapak yang jadi Bapak Presiden Soekarno dan Bapak Wakil Presiden yang akhir jadi Wakil Presiden Hatta. Soekarno-Hatta berdiri menyatakan proklamasi atas Indonesia. Itu titik awal. Katakan amin saudara. Ya kan? Banyak orang yang penting titik akhir. Bukan di awal yang awal gak penting, yang penting akhir. Indonesia tidak akan pernah ya kan ada kalau tidak dimulai dengan hari kemerdekaan. Begitu pula dengan kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Sekalipun terlahir orang Kristen, saudara harus mulai dari titik nol. Titik nol itu sangat menentukan. Makanya apapun kayak misalnya Presiden Jokowi mau membuat
ibu kota baru. Kita kenal dengan istilah apa? Titik nol, kilometer nol. Ini penting, titik nolnya harus dimulai. Apa saudaraku? Saudara yang belajar ilmu dagang, hukum dagang, ilmu ekonomi. Saudara pernah belajar tentang satu teori yang namanya mencari titik impas atau break even point. Untuk menghitung break even point, saudara harus hitung, ya kan? Berapa yang navi cost, berapa variable cost, berapa dan lain sebagainya. Berapa titik impasnya, ya kan? Pulang pokoknya, saudara harus dagang sekian, dapat positif sekian untuk nutup sini. Untuk apa saudara? Untuk perencanaan. Berapa seharusnya saudara harus buat omset dan lain sebagainya. Dalam itu yang namanya titik awal. Titik awal saudaraku. Nah, apa titik awal orang Kristen? Titik awal orang Kristen adalah saudara akan pernah bisa memulai daripada perjalanan kekristenan saudara dengan penuh kemenangan sebelum saudara menyatakan kemerdekaan. Merdeka dalam Kristus artinya saudara berkata bahwa aku mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada diri saya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Pernyataan merdeka, pernyataan saudara merdeka dalam Kristus adalah yang ditandai dengan apa saudara? Pengakuan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudaraku, yang kedua, saudara melakukan satu tindakan yang namanya baptisan. Baptisan selam, baptisan air. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya kan? Ini baru itu titik nol. Baru saudara bisa mulai jalani kehidupan sepanjang hidup kita. Jadi kita perlu yang namanya, kita perlu mengetahui bahwa nasib kekal seseorang itu ditentukan bukan hanya pada akhir kehidupannya. Kita bisa dapatkan buah, ya kan saudara, ya kan, dapatkan mahkota atau upah dari Tuhan, bukan di akhir, saudara, tetapi ditentukan dari sejak apa? Awal kehidupan kita. Titik nol rohani kita yaitu baptisan air ini, saudaraku. Ya kan? Lalu kita isi, saudaraku, dalam hidup kita ini dan bahkan seluruh perjalanan hidup kita. Jadi di sini artinya pentingnya waktu. Katakan waktu. Ini penting waktu dalam hidup kita. Waktu ini adalah perkara yang sangat penting. Saudaraku, kemarin kita bahas tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemarin, saudaraku, hari Selasa. Dan hari ini kita bahas bagaimana kita mengisi waktu-waktu daripada kemerdekaan kita. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus. Lewat pengakuan iman kita kepada Yesus. Dan baptisan tindakan iman kita. Saudaraku, bagaimana? Tentang waktu. Ada 3 jenis istilah dalam bahasa Yunani untuk kata waktu, saudaraku. Yang pertama yaitu hora. Yang pertama adalah kata hora, saudaraku. Ya, kata ini merujuk waktu dalam pengertian durasi untuk waktu tertentu. Waktu tertentu, durasi waktu tertentu atau jam tertentu, hari tertentu atau musim-musim tertentu dalam hidup kita. Ini loh durasi, ya kan saudaraku. Nah, saya kasih contoh kata hora itu saudaraku di dalam Roma 13 ayat 11. Mari kita akan lihat saudara. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Nah, ini kata waktu yang ini adalah kairos, nanti kita akan bahas. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi kata waktu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur artinya apa saudara? Kalau tidur adalah orang yang mati rohaninya. Orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak berada dalam hadirat Tuhan. Tapi bangun artinya orang yang hidup rohaninya. Dimerdekakan hidupnya saudaraku. Ini namanya hora. Jadi ada batas waktunya. Ini nih. Jam ini loh. Cuma sejam waktunya. Ya kan? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Daripada waktu kita menjadi percaya. Ada kairos, ada hora di sini dijelaskan.
Nanti saya akan jelaskan lagi lebih detail, saudara, pada waktu menjelaskan kairos. Yang kedua, pertama waktu yang namanya hora, durasi waktu. Ya kan, durasi segini. Sejam ini waktu tertentu, musim panas sekian hari lamanya. Ya kan, sekian bulan lamanya. Musim dingin sekian hari. Musim semi sekian waktu harinya. Saudara, sebulan 30 hari. Itu namanya hora. Saudara, 1 jam 60 menit. Itu hora. Tapi ada yang kedua namanya kronos. Ya, bahasa Yunaninya namanya kronos. Kata ini merujuk waktu dalam urutan-urutan proses. Kronos. Saudara pernah dengar kata kronologi? Nah ini ya kan akar dari kata kronologi. Nah saya mau jelaskan dalam Alkitab. Ada istilah kronos dalam Alkitab yang ditulis dalam Ibrani 5 ayat 12. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu kronos. Sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Sudah lewatin urutan. Kalau urutannya waktu ini, kamu tuh udah levelnya pengajar. Itu yang namanya kronos. Ya kan? Kamu masih perlu lagi diajar azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Jadi ada waktu yang seharusnya kamu pengajar, tapi kamu belum bisa apa-apa. Masih bayi. Itu kata kronos, waktu kronos. Banyak orang Kristen saudaraku. Sudah sekian lama jadi Kristen. Doa makan aja, suruh pimpin doa makan gak bisa. Gak bisa pimpin sharing firman di kelompok kecil. Saudara, belum bisa. Enggak pernah bawa orang, satu orang pun bertobat terima Yesus atau bawa orang ke gereja. Nah ini maksud daripada Ibrani 5 ayat 12. Secara kronos. Ya, secara kronos. Ya kan? Tapi kalau bicara tentang hora, ini loh sejam, ini loh sebulan ini. Ya kan, ini loh setahun ini semusim ini. Itu namanya hora. Tapi ada namanya kairos, yang sering kita dengar kata kairos. Ya, bahasa Yunani waktu namanya kairos. Apa itu maksudnya kairos? Kairos ini adalah kata yang merujuk waktu dalam pengertian apa saudara? Waktu yang telah ditetapkan. Ya kan saudaraku? Jadi istilahnya Bapak Presiden Joko Widodo menetapkan perayaan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2022 pada pukul 10 pagi. Nah, kata pada pukul 10 itu namanya apa? Kairos. Waktu yang ditetapkan, ditentukan. Atau ukuran waktu yang sudah tepat. Waktu saudara masak air untuk ngopi, saudara harus nunggu. Ya nunggu kan, sekian menit. Tiba-tiba mendidih 100 derajat. Itulah pada waktu itu kairos. Tapi waktu saudara mulai nunggunya itu namanya hora. Tapi juga harus lewati proses kronos. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi artinya saya mau ngomong begini saudara. Jangan ngomong yang penting akhir, bukan awal. Saya mau bicara, kenapa saya harus jelasin tentang masalah arti waktu secara bahasa Yunani. Karena tuh waktu tuh penting dari awal sampai akhir. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Karena kayak kemarin tiba-tiba tuh Tuhan tuh waktu saya pulang habis ibadah raya malam ya, sore. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Saya kepikiran seseorang. Si A, si B, pasangan-pasangan muda. Yang pernah saya doakan berkati pernikahannya. Sekarang mereka punya anak usia-usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tapi hari ini mereka tidak ada di gereja. Mereka tidak pergi ke gereja, pasangan-pasangan muda ini. Lalu tiba-tiba di hati saya bilang, kok mereka tidak mau sejak dini, sejak awal membawa anak-anaknya sejak kecil itu datang ke gereja. Karena ya saudara perlu dari sejak awal. Kalau anak di masa pertumbuhan udah dibawa ke gereja, saudaraku kelak nanti
setelah besar dia tahu hari Minggu dia harus ke gereja. Walaupun dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan orang tuanya. Jadi nggak bisa kita bilang, nanti juga pas sudah dikit-dikit mau meninggal anak kita ini, pasti dia akan bertobat. Kita tungguin aja. Ya nggak bisa gitu. Karena dalam perjalanan hidupnya mau jadi apa nanti? Kalau di akhir dia bisa selamat. Tapi kalau udah di awal sudah mulai diisi dengan firman, dengan kebiasaan. Oh hari Minggu tuh harus ke gereja toh. Ya kan? Kalau dari kecil sudah dididik, saya yakin. Tapi kalau dari kecil kita biasakan, nggak usahlah kitanya nggak ini kan. Tiba-tiba saya, saudara kamu doakanlah pasangan muda itu. Lalu saya ngomong sama teman yang nyetirin saya bilang si A, si B ini kemana? Banyak sekali kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dari dulu dia sakit, gak mungkin dia punya anak. Tuhan sembuhkan sakitnya dan dia bisa punya anak. Dan cerita gitu. Dia bilang iya ya kadang-kadang orang tuh lupa. Tidak menyadari bahwa semua itu karena Tuhan mengasihi dia. Setelah semuanya lega, semuanya gak ada masalah, mulai lupakan Tuhan. Dan anak yang diberikan Tuhan tidak dibawa ke Tuhan. Hanya untuk ritual, saya bilang ritual lah. Ya kan, waktu sedang udah berapa bulan bayi, doa penyerahan anak. Ya itu, saya pikir itu jadi, ya itu harus, itu ya awal. Tapi setelah anak ini sadar dan mengerti, harus anak itu dibawa ke rumah Tuhan. Katakan amin. Jadi 3 waktu ini mengisyaratkan bahwa seluruh perjalanan waktu hidup kita adalah penting. Guna mengembangkan karakter dan menguatkan iman kita. Katakan amin. Saya sharing lagi sama istri. Iya ya, kalau orang-orang tua pasangan muda ini seringkali nggak ngertinya gini. Nanti pas udah gede, dia nggak biasain untuk takut Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Nanti bisa nangis kita sama anak kita ini. Ya kan sebenarnya. Mending bawa anak ke gereja. Dia nangis di gereja nggak apa-apa. Kalau nggak betah awal-awal. Lebih daripada kita yang nangis untuk dia. Karena dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya kan? Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa bukan di akhir yang penting. Saudaraku, keseluruhan dari awal, isi sampai akhir itu juga penting. Lukas 21, saudara, ayat 36 ini kata Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah apa? Senantiasa. Sambil berdoa. Kata senantiasa apa? Setiap waktu. Di dalam hidupmu dari awal, pertengahan sampai akhir. Senantiasa. Berjaga senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Untuk apa saudara? Luput dari semua yang akan terjadi. Tuhan mau lindungi kita. Kalau kita selalu berhubungan dengan dia. Katakan amin saudaraku. Ya seperti contoh anak-anak ya. Kalau misalnya dia mau pergi kemana. Dia lapor, ya kan? Lalu minta tumpangin tangan. Pergi kemana, lapor, minta tumpangin tangan. Selalu dia ada dalam doa kita, dalam pengawasan kita. Walaupun kita ini terbatas. Tapi kalau seandainya anak ini, saudara, tiba-tiba dia pergi, kita nggak tahu kemana dia pergi. Kalau ada apa-apa, kita nggak tahu dia ada di mana. Tuhan bukan tidak tahu kita kemana dan pergi. Saudara Kristus, saudara bisa ngerti maksud saya. Kalau saudara selalu bersama-sama berjaga-jaga sambil berdoa. Saya percaya dia akan bertanggung jawab untuk meluputkan kita. Dari apa saudara? Semua yang akan terjadi. Karena kita tidak bisa. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 1 jam ke depan kita. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Kita tidak tahu. Saudaraku, ya kan seperti kesaksian beberapa minggu yang lalu. Kisah daripada sahabat saya, ya kan wakil saya, Bapak Pendeta Ali. Sehat kok, sehat. Tidak apa, menggantikan saya yang sedang sakit untuk khotbah. Tiba-tiba kena serangan jantung. Tetapi saudaraku, ya kan karena beliau ada di dalam, apa saudaraku? Di dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, ia melayani.
Tuhan meluputkan dari semua yang terjadi. Saudara bisa ngerti sendiri, katakan amin saudara. Semua itu. Jadi saya percaya saudaraku, kalau kita hati terus melekat sama dia. Ini masalah waktu, ini bicara tentang tidak harus nunggu kairos. Banyak orang nungguin kairos waktu Tuhan untuk jawab. Tapi dia tidak mau, tidak ngerti tentang durasi waktu hora itu. Dia tidak mau ikutin kronosnya, urutan-urutan waktunya itu. Dia mau sampai ke situ saja, pokoknya yang penting. Aku gak mau tahu. Tidak bisa saudaraku jalan sama Tuhan. Saya percaya ketika kita berjaga-jaga sambil berdoa tiap hari. Tuhan akan luputkan dari semua yang akan terjadi. Katakan amin saudara. Bukan berarti saudara semuanya akan baik-baik saja. Sekalipun tidak baik, Tuhan akan turut bekerja untuk datang kebaikan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua adalah supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Itu yang akhirnya kita bisa berani berdiri di hadapan manusia. Jadi saudara Yesus, jadi sekarang pertanyaannya adalah begini. Ya kan saudara bisa bertanya, Pak Sabta, bagaimana caranya bagaimana seharusnya saya mengisi kemerdekaan hidup saya? Waktu-waktu kemerdekaan saya dalam Kristus. Sampai menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus saya lakukan? Rasul Paulus menasehati dalam Filipi 4 ayat 4-7. Bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama saudaraku yang Kristus. Yaitu apa? Kita harus bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Sederhana sekali. Untuk mengisi kemerdekaan dalam hidup kita. Saudara dan saya diperintahkan apa? Bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersuka citalah. Waduh, luar biasa ini ayatnya. Kalau dalam keadaan yang baik-baik, bersuka cita nggak susah, nggak berat. Kalau lagi baik-baik saja, bersuka cita, oke, tidak ada masalah. Tapi bagaimana Pak? Kalau keadaan nggak berjalan sesuai dengan kehendak kami. Anak kami dibegituin. Kami di PHK. Kami kena sakit. Kami difitnah. Ya kan? Kami diperlakukan gini. Apa saya harus suka cita Pak? Saya diperlakukan tidak adil. Apa saya bisa harus bersuka cita? Saya ini sedang kehilangan. Ya kan? Pekerjaan saya, kehilangan orang yang saya kasihi. Apa saya bisa bersuka cita? Saudaraku Kristus. Ya kan? Ini kenapa kok diperintahkan harus bersuka cita dalam mengisi waktu-waktu kemerdekaan kita dalam Tuhan. Pada waktu saudara bersuka cita dalam Tuhan, saudara mengambil keputusan untuk bergantung kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada kekuatan saudara sendiri. Katakan amin. Karena kekuatan, ya kan, sukacita karena Tuhan, itulah apa? Kekuatan kita. Ketika saudara ambil keputusan bersuka cita, pada saat itulah ada satu kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Ini saudara harus tahu. Betul memang, ya kan? Bagaimana saya bisa bersuka cita? Tetapi ketika saudara mau lakukan, ini loh kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, tapi kamu harus ngerti kehendak Tuhan. Kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Firman Tuhan suruh apa untuk isi kemerdekaan? Bersuka cita dalam Tuhan. Senantiasa. Katakan amin. Iblis ingin saudara hidup dalam kesedihan. Iblis maunya kita nih hidup dalam kesedihan. Iblis tidak mau kita bersuka cita. Oleh karena itu, iblis berusaha untuk apa? Dia curi sukacita kita. Damai sejahtera kita. Ya kan? Dalam diri kita. Supaya kita menjadi orang yang apa? Orang yang lemah dan mudah ditaklukkan olehnya. Amin saudaraku. Nah, Ulangan 28 ayat 47-48 mengatakan begini saudara. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan apa? Sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya.
Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan dengan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Wah, ngeri saudaraku. Kenapa? Tuhan bilang, karena kamu tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Ya kan? Walaupun kamu mengalami kelimpahan. Kenapa kok tidak mau bersukacita dan gembira hati? Karena sedih. Sedihnya karena apa? Ketika kita memendam rasa marah, rasa bersalah, ketika kita memendam kekecewaan, kebencian, kemarahan, maka di sini tidak akan pernah ada apa? Sukacita dalam Tuhan. Dan itu yang diinginkan iblis. Ketika seseorang menyimpan rasa bersalah atau kesalahan orang lain, ketika kita menyimpan kebencian, kemarahan, iri hati, saudara, di sini yang ada adalah duka cita dan kesedihan. Kalau ini dipelihara kesedihan ini, Alkitab katakan, saudaraku, apa yang terjadi? Kamu akan miskin, lapar, haus, telanjang, kekurangan, akan segala-galanya. Kamu akan menjadi budak, diperbudak oleh musuh kamu sampai kamu mati dalam perbudakan. Karena apa? Karena kamu menolak untuk bersuka cita. Kamu hanya ingin memelihara kesedihan dengan menyimpan segala perasaan-perasaan negatif ini. Saul, raja Israel, dia seorang yang menyimpan kesedihan karena dia memendam kekecewaan dan kemarahan. Walaupun Saul kelimpahan segala-galanya. Apa yang Saul tidak punya, saudaraku? Semua dia miliki. Dia seorang raja. Raja punya kekuasaan. Punya prajurit. Punya para budak. Punya hamba. Punya kekayaan. Dia mau makan berapa kali sehari. Dia punya. Dia mau pergi kemana. Dia bisa pergi. Dia inginkan apapun oleh matanya. Dia bisa dapatkan. Tetapi Saul tidak mau bersuka cita dan bergembira. Apa dampaknya saudaraku? Kenapa? Saudaraku, dia kecewa. Saul kecewa, marah. Kenapa? Rakyat memuji-muji Daud yang mengalahkan musuh lebih banyak dari diri dia. Saul menolak untuk bersuka cita dalam Tuhan. Dan roh kesedihannya inilah yang memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan karirnya, keluarganya, dan masa depannya. Saudaraku ini. Tapi Mazmur 37 ayat 4 katakan apa saudara? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita ambil keputusan bersuka cita, bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Katakan amin. Jadi untuk mengisi kemerdekaan sedalam Kristus, yang pertama saudara harus ambil keputusan untuk apa? Bersuka cita dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya juga mau pelihara sukacita saya karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan loh saudaraku. Ya kan? Yang dimana kita menolak untuk memendam, menyimpan kesedihan. Karena perasaan-perasaan yang seperti itu. Katakan amin. Yang kedua adalah, saudara, ya kan? Filipi 4 ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang kedua adalah apa? Saudara harus berbuat baik setiap hari. Dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, saudara bersuka cita senantiasa. Yang kedua, saudara berbuat baik senantiasa. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Jika kita suka berbuat baik, kita sedang mengembangkan karakter kasih. Kita sedang hidup di dalam kasih Kristus. Katakan amin. Jika kita mengembangkan karakter kasih, maka Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kisah 10 ayat 38 ini contoh. Rasul Petrus bersaksi, menyaksikan tentang Yesus, saudaraku, ya, kepada Cornelius pada waktu itu dan keluarga besarnya, saudara. Dia berkata apa?
dan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil apa saudara? Berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus berbuat baik. Saat Yesus berbuat baik, Allah mengurapi Yesus dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa, dan Allah menyertai dia. Nah, Galatia 6 ayat 9 dan 10 ini pesan buat setiap kita. Saudara, di sini katakan apa? Janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin saudara, jangan jemu-jemu, ya kan, berbuat baik, ya kan, kepada semua orang, terutama. Kalau suruh buat prioritas, terutama. Saudara siapa? Kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Nah, Daud saudara menjelaskan kepada setiap kita, ya kan, apa daripada berkat dan manfaat, ya kan, kalau kita mengisi kemerdekaan kita dalam Kristus dengan berbuat baik. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4 katakan begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan apa? Pertama, meluputkan dia pada waktu apa? Celaka. Ini kita butuh saudara. Ini yang gak bisa kita kerjakan. Yaitu apa? Diluputkan pada waktu celaka. Katakan amin. Kita gak bisa meluputkan diri. Tetapi Tuhan yang itu bagian daripada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saudaraku. Yang kedua adalah apa? Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Tuhan akan lindungi kita. Dan kita akan dipelihara. Disebut orang yang berbahagia. Makarios. Katakan amin. Yang ayat keempat. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Katakan amin. Kita bisa sakit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dan memulihkan kita pada waktu kita sakit. Katakan amin saudara. Yang ketiga, ya kan saudara, apa nasihat Rasul Paulus untuk mengisi kemerdekaan dalam Kristus? Yang keempat adalah Filipi 4 ayat 6. Saudara, dan ayat yang ke-7 kita akan baca sama ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Nah, yang ketiga adalah kita harus menolak. Kita harus menolak. Saudara, untuk khawatir tentang apapun juga kita harus tolak. Ketika saudara harus tolak. Bagaimana cara menolaknya saudara? Saudara harus berdoa. Nyatakan apa yang jadi kekhawatiran saudara. Lalu saudara minta kepada Tuhan. Apa yang saudara inginkan. Saudara untuk Tuhan lakukan. Nah, kekhawatiran ya. Yang paling dikhawatirkan. Saya ulangi lagi. Kekhawatiran yang paling kita khawatirkan adalah masalah apa? Masalah uang. Masalah duit. Kekhawatiran yang paling dikhawatirkan oleh manusia adalah masalah apa? Masalah uang. Nah, masalah keuangan adalah ujian iman untuk melihat sampai di mana level iman kita bisa bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, di sini letaknya saudara. Tuhan bilang, tolak, jangan khawatir. Di sini Tuhan mau buka kepada kita, saudaraku. Ya kan? Buka kepada kita begini. Ya, kalau kita suka bersuka cita, ini sebenarnya modal untuk kita bisa membangun hubungan baik kepada semua orang. Yang ngerti katakan amin kalau kita bersuka cita karena Tuhan. Yang kedua, kalau kita suka berbuat baik, ini pun sebenarnya kita sedang membuka banyak saluran-saluran. Saudaraku, saluran-saluran, channel-channel untuk Tuhan bisa memberkati hidup kita. Dua hal, sukacita dan berbuat baik.
Kalau dua hal sudah kita lakukan, kita sukacita terus, nggak asem, nggak sedih. Saudara, orang gampang banget bisa bergaul dengan kita, berbicara sama kita. Yang kedua, kalau kita berbuat baik, orang tuh itu seperti kita tuh menanam satu benih ya. Waktu kita bergembira, bersukacita, kita sedang menabur benih baik kepada diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan pada orang, kita sedang menabur benih baik kepada orang. Kalau dua hal ini sudah, ya kan saudaraku, saudara Tuhan bilang, kamu jangan khawatir. Katakan amin. Kamu sudah lakukan bagianmu. Dan ini aku akan lakukan bagianku. Saudara, tadi saya sharing saudaraku dengan saudara ngobrol panjang lebar. Saya bilang begini, kok bisa mimpi kamu gitu loh. Aku gak pernah mimpi kamu. Kita jalan berdua, pegangan tangan seperti kayak kamu tuh anak kecil gitu loh. Kok seperti kayak jalannya lompat-lompat gitu, begini gitu kan. Terus setelah itu gak lama tiba-tiba, ya habis aku pegang gitu, kamu seperti anak kecil gitu loh. Ya kan, padahal umurnya gak terlalu jauh sama saya. Terus tiba-tiba kamu peluk dalam mimpi tuh, peluk. Tiba kamu nangis. Aku udah tahu ya. Tiba aku bangun. Dia tanya, kamu mimpi jam berapa? Hari ini aku bangun agak siang. Saya bilang, aku tuh bangun tuh 4:30. Biasa aku bangun jam 3. Kayaknya mimpi itu jam 3-an. Saya bilang gitu. Dia bilang, aku tuh doa jam 3. Sampai 1,5 jam aku doa. Aku nangis terus sama Tuhan, dia bilang. Aku serahkan segala macam. Dia cerita, aku heran gitu loh. Sampai merinding saya. Terus dia nangis dengar cerita saya. Aku tuh gak pernah nangis sama kamu kan, dia bilang gitu kan. Iya, kita gak pernah nangis kita udah dari kecil, segala macam. Sudah selesai cerita, saya bilang begini. Tuhan tuh kalau mau nolong kita, seringkali caranya itu gak pernah diduga. Kalau dia mau tolong kita, caranya gak terduga. Dia pakai cara yang tidak terduga. Yang kedua, Tuhan bisa memakai cara yang tidak kita sukai, saya bilang. Ya kan? Tapi di sini pentingnya Tuhan sedang mau ajar kita untuk supaya apa? Rendah hati, lemah lembut. Lembutin hati kita, rendah hati, baru ditolong. Saya kasih contoh. Mungkin ada orang yang seumur hidupnya tuh gengsi banget kalau nerima sesuatu dari orang. Atau menerima pemberian. Dia harus cepat-cepat balas. Dia gak mau, gengsi. Kayaknya pride dia, harga diri dia terusik kalau ada orang bayarin dia makan. Atau ngasih dia duit, apalagi. Wow, pride-nya hancur. Tetapi saya bilang, ada masa di mana kekuatan dia untuk cari duit, 0. Dan dia butuh duit pada saat itu. Dia seru sama Tuhan. Tuhan, aku udah tahu kira-kira apa yang harus aku lakukan. Aku punya kebutuhan ini. Tapi aku tidak mau korbankan imanku, moralku, untuk dapatkan duit ini. Saudaraku, saya bilang, tahu gak? Itu bisa loh terjadi. Tiba-tiba ada orang datang. Aku minta nomor rekening kamu dong. Itu kan hancur banget hati di sini, pride kita. Orang mau ngasih. Saya bilang begitu, saya punya pengalaman yang sama seperti itu, saya bilang gitu. Satu hari, ini saya bukan berarti gak punya duit sama sekali. Betul, memang saya udah gak ada penghasilan pada waktu itu, 0. Saya bilang saya udah berhenti kerja, saya juga jadi pendeta, saya tidak dapat penghasilan dari gereja. Saya gak ambil gaji pada waktu itu karena saya lihat gereja juga keuangannya masih minim. Lalu ada jemaat yang agak sedikit, saya bilang tinggi, apa segala macam, ngasih uang itu gak gede. Ya ampun, kecil sedikit banget. Dia ngomong, inilah pakai nih uang nih untuk beli susu anak kamu, dia bilang gitu. Di hati itu
tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Kalau kamu bisa terima uang ini dengan rendah hati. Dengan hati yang bersyukur. Sepertinya pemberian ini ada satu penghinaan buat kamu. Aku akan percayakan dan kamu akan nerima pemberian-pemberian yang berlipat kali-kali yang sangat besar. Sehingga namaku dipermuliakan lewat hidup kamu. Ini loh saudaraku. Kadang tuh kita nih kenapa kok nggak ditolong-tolong sama Tuhan? Di sini. Kita bilang kita bergantung sama Tuhan. Tapi kita atur cara Tuhan tolong kita. Izinkan Tuhan tolong kita dengan caranya yang ajaib. Kadang-kadang ada orang nolong dengan maksud untuk apa? Meremukkan kesombongan kita. Kita dihina. Tapi kita mau terima nggak itu? Emang kita butuh. Jangan bilang, gue gak butuh ya. Gue gak mau dihina. Wah itu proses. Kadang-kadang ini ekstrim. Saya kasih contoh ekstrim. Tapi bisa juga enggak lah. Gak seperti itu. Cuman saya mau ngomong, saya mau bukain pikiran kita semua adalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, Tuhan tuh selalu ingin ngembangin yang namanya karakter rohani kita. Rendah hati, murah hati, besar hati, lemah. Segala macam itu saudaraku. Dengan cara apapun. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya Tuhan bilang, kamu gak usah khawatir. Aku tuh punya cara untuk tolong kamu. Dan caranya tidak terduga dan sering bisa juga cara yang tidak kamu inginkan. Seperti teman saya, cara Tuhan menolong dia, mengangkat bisnisnya lagi. Yaitu apa? Tiba-tiba orang yang merugikan dia. Dalam jumlah yang besar, mengkhianati dia. Nelfon dia, ajakin join bisnis. Di situ bicara tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Saudara, ketika dia bilang, iya aku mau deh. Aku lupakan yang lain, yang belakang aku gak gugat, aku gak tuntut balik. Dia mulai, justru Tuhan balikin semua yang hilang. Tuhan berkati berlimpah kali Anda. Saudara bisa mengerti maksud saya sini? Jangan khawatir. Katakan amin. Khawatir tidak bisa mengubah keadaan kita. Khawatir tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita berdoa, saudaraku, hati dan pikiran kita akan berubah. Karena kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Katakan amin saudara. Selanjutnya Tuhan akan mengubah keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Apabila saudara bersuka cita karena Tuhan. Saudara suka berbuat baik kepada semua orang. Saudara putuskan untuk tidak khawatir. Melainkan suka berdoa. Dengan menyatakan segala keinginan hatimu kepada Allah. Dalam doa dan ucapan syukur. Maka hasilnya apa? Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Damai sejahtera inilah yang akan menyegarkan jiwa saudara. Yang akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus. Dan damai sejahtera inilah yang menyebabkan pikiran saudara. Jadi pikiran yang apa saudara? Yang jernih dan tajam. Perasaan yang tenang dan tentram. Saudara memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Tuhan pulihkan keadaan saudara. Ketika Tuhan mau memberkati saudara. Mau mengganti apa yang hilang. Dia akan memulihkan terlebih dahulu apa? Yaitu jiwa kita. Dia akan segarkan jiwa kita terlebih dahulu. Seperti Ayub 42 ayat 10 katakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara bisa ngerti Tuhan pulihkan dulu Ayub. Hatinya, pikirannya saudara. Lalu kemudian Tuhan baru memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu yang hilang itu. Katakan amin. Kapan Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Setelah Ayub bisa berdoa untuk sahabatnya. Setelah saudara Ayub berbuat baik kepada sahabatnya. Kebaikan hati Ayub diketahui oleh dia. Setelah Ayub menolak untuk sedih. Menyimpan duka cita, menyimpan kemarahan, kekecewaan. Karena kehilangannya dia. Tapi dia mau bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini saudara saya berdoa. Biarlah saudara saya, mari kita isi kemerdekaan hidup kita. Dengan apa saudara? Pertama, bersuka cita senantiasa. Yang kedua, berbuat baik senantiasa. Yang ketiga, menolak untuk
khawatir. Karena kita percaya Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Haleluya. Mari tutup mata kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih untuk saat yang indah di hari kemerdekaan. Engkau bukakan satu firman yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri kami kemampuan untuk bisa melakukannya ya Tuhan. Dan kami bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami. Aku berdoa dan aku angkat tanganku ya Tuhan. Setiap hari untuk setiap umat-Mu ini ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat mereka. Biarlah ya Tuhan, kami akan terus memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup secara rohani kami, jasmani kami, hubungan kami, dan juga keuangan kami Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati tangan-tangan ya Tuhan yang membawa persembahan untuk membiayai daripada pelayanan menara doa ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kau hadir bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, sesal setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus, disyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.